Halo warga sipil sekalian, selamat malam Mbak Raya. Bukan, begini bukan Ferry Irwandi atau Pak Guru Gembul. Oke, halo teman-teman YouTube sekalian. Bertemu lagi dengan saya Yul Bani dan saya seorang storyteller. Kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang buku ini. 1965 karya Kopong Bunga Lemawuran. Jadi sebelum kalian bosan nonton ini mungkin buku kok gitu, jangan beranjak dulu, soalnya ini adalah buku yang sedikit membuat saya terbuka lah akhirnya bagaimana melihat tragedi kemanusiaan pada tahun 1965. Oke, buku ini ditulis oleh Kakak Kopong Bunga Lemawuran. Jadi Kakak Kopong ini kami biasa dulu panggil dia Kak Ambuga. Kak Ambuga ini adalah senior kami yang dulu waktu saya masih kuliah kami tinggal di satu kos-kosan teman-teman. Kos-kosannya ada di salah satu daerah di Kota Kupang lah. Nah, sebelum kalian beranjak lagi, mungkin saya akan beritahu kalian mengenai satu kisah yang membekas dalam ingatan saya dalam buku ini, yaitu ketika tokoh utama, nih Kak Robi, kalau saya salah tolong Kak Robi koreksi karena saya telah selesai baca buku ini. Jadi intinya gini teman-teman, ada satu tokoh utama namanya Kopong. Dia ini adalah seorang petani biasa di Pulau Adonara. Adonara itu adalah salah satu pulau di Kabupaten Flores Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke, jadi ada satu peristiwa ketika Kopong dan dua orang sahabatnya, kalau saya lupa ingat ya. Jadi ketika tentara Yakob, ada seorang tentara menyuruh seorang temannya Kopong, seorang petani, untuk naik ke atas sebuah pohon, kemudian suruh dia lompat gitu. Kalau kau tidak lompat, saya tembak mati, istilahnya gitu kan. Saya tembak kau gitu. Jadi wah, itu dari cerita itu saja saya lihat kayak wow man, ini semacam melebihi di atas pembulian, niat kebencian yang sangat jahat dari cerita di buku ini gitu teman-teman. Jadi intinya itu salah satu kisah yang saya baca, bahwa setelah itu si laki-laki, si kawannya Kopong tadi teman-teman, dia lompat dan ya syukur-syukur tidak dead lah gitu, tidak meninggal lah. Jadi setelah itu saya baca waktu itu, saya ingat bahwa setelah itu gilirannya si Kopong nih. Jadi ayo kamu naik pohon nih. Kopong berjuang mungkin sekitar 3 kali kalau tidak salah ya. Jadi dia berjuang untuk memanjat pohon itu tapi tidak bisa. Akhirnya dia menyerah dan dia berbalik arah ke tentara tadi, tentara Yakob lah gitu. Terus dia bilang tembak saja gitu. Oke, nah dalam buku ini dituliskan ada satu organisasi yang Kakak Ambuga tulis yang bernama Kumpulan. Nah, kumpulan ini kalau dilihat di catatannya adalah sebenarnya dulu tuh PKTI namanya. Semacam organisasi namanya Perkumpulan Kaum Tani Indonesia. Jadi, apa hubungannya dengan si Kopong ini? Kopong ini diceritakan ditemui oleh Kakak Ambuga ini, Kakak Kopong ini. Kopong ditemui oleh Kopong. Maksudnya Kopong ditemui oleh Kakak Ambuga. Jadi Kakak Ambuga melakukan sebuah perjalanan. Sebelum menulis buku ini, dia berangkat ke Adonara untuk menemui saksi hidup kejadian mengerikan itu di tahun 1965, dan dia bertemu dengan seorang tua bernama Kopong. Dalam buku ini bernama Kopong. Dan akhirnya si Kopong ini menceritakan pengalamannya dia, bagaimana dia menyimpan ingatan itu, dan saya menerjemahkan itu sebagai menyimpan semacam dendam sejarah yang dia simpan dalam
dalam ingatannya dan tertulis dalam buku ini. Saya menginterpretasikan seperti itu. Jadi si kakek Kopong ini, si tua ini, dia menceritakan kepada kakak Ambuga bagaimana hidupnya di desa di Adonara hingga dia bergabung dengan organisasi yang bernama Kumpulan tadi, teman-teman. Nah, yang saya ingat saya di dalam buku ini, teman-teman ya, Kopong ini adalah orang-orang dari keluarga miskin lah. Kopong dan teman-temannya, kalau tidak salah namanya Lawe, ada beberapa teman-teman yang mereka ini dari keluarga miskin dan tidak mengenal sekolah. Jadi pada suatu saat tiba-tiba sekolah dibangun di desanya mereka, teman-teman. Sekolah yang berdinding bambu dengan beratap daun kelapa, itu digambarkan di sini. Nah, yang saya suka dari tulisan Kak Ambuga ini, saya menyukai sentimen-sentimen yang dia tuliskan di dalam buku ini, yang dipaparkan bahwa sekolah itu menurut tokoh Kopong ini adalah, kita buat apa sekolah gitu? Sekolah ini tidak ada guna, mending kita fokus di pekerjaan kita sebagai petani gitu. Datang hanya duduk, ngantuk, dengar ceritanya Pak Guru, Ibu Guru, terus kembali. Dan menurut bapaknya Kopong, si tokoh utama dalam buku ini, itu adalah kejadian yang sangat membuang waktu, kegiatan yang sangat membuang waktu dalam hidupnya Kopong gitu. Jadi Kopong harus bersekolah di situ. Dan saya ingat bahwa suatu saat cerita dalam buku ini, sebelum semua tragedi itu ya teman-teman, ini masih di zaman Kopong masih merintis sekolahnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekolah tidak mengajarkan kami tentang cari uang. Sekolah hanya, ya begitu-begitu loh teman-teman. Ini sentimen-sentimen itu yang saya senang cara Karubi menulis, Kakak Ambuga menulis, dan menurut saya lucu itu gitu. Jadi Kopong sekolah di situ, dan saya ingat satu kejadian di mana ada pertanyaan kepada murid-murid. Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan murid-murid itu, pertanyaan itu dari antara murid-murid itu, mereka akan mendapatkan sebuah gambar kudus, teman-teman. Gambar kudus lah dari sudut pandang agama Katolik, teman-teman ya. Nah, akhirnya Kopong lah yang mendapatkan itu. Kopong lah yang menang pertanyaan itu dan akhirnya bisa menjawab itu dan akhirnya bisa mendapatkan hadiah itu. Nah, akhirnya menjadi sebuah kebanggaan di kalangan anak-anak di kampung itu. Jadi, wow, akhirnya si Kopong bisa mendapatkan ini. Dan Kopong membawa gambar itu, menaruhnya di rumahnya, seolah-olah itu hal yang sangat wow gitu. Sedangkan bapaknya Kopong sendiri sangat menentang budaya dari luar gitu. Bahwa bapaknya Kopong dalam novel ini, teman-teman, lebih menekankan kepada Kopong bahwa kita punya adat istiadat loh. Kita nih punya adat istiadat. Kenapa kita harus mengambil budaya luar untuk kita jalani atau menambah ke dalam kehidupan kita gitu. Itu kan menurut ayahnya Kopong itu tidak guna lah gitu. Nah, sentimen itu yang kayak lihat nih cara menulisnya si Karubi ini kok. Wow, ini kesan ke saya tuh kayak apa ya, semacam merakyat sekali, cara menulisnya itu merakyat untuk saya gitu maksudnya. Oke, singkat cerita, jadi saking miskinnya keluarga Kopong ini, mereka ya kerja sebagai petani aja gitu teman-teman, menggali bengkoang, ke kebun gitu kan. Jadi di satu kisah hidupnya Kopong jatuh cintalah dengan seorang gadis desa yang penggambaran dalam buku ini begitu cantik dan anggun, memakai kewatek. Kewatek itu semacam tenun tradisionalnya orang Adonara ya teman-teman. Tenun tradisionalnya orang Flores Timur, kewatek namanya. Jadi si Penny memakai kain itu dan membuat Kopong jatuh cinta dengan Penny di pinggir kali pada saat itu. Jadi dari situ kisah cinta mereka berdua diceritakanlah panjang lebar oleh Kakak Ambuga sampai pada bagaimana cinta mereka hampir pupus gara-gara organisasi yang nanti Kopong ikut itu bertolak belakang dengan organisasi yang ayahnya si Penny ini ikut gitu. Jadi di satu rentan peristiwa dalam
ketika Kopong masih bersekolah teman-teman di sekolah yang semacam gubuk itu, datanglah seorang pimpinan kumpulan. Ini pimpinan kumpulan ini bernama Guru Nuba teman-teman. Jadi ada satu kejadian, ada satu peristiwa di mana Kopong berpapasan dengan dia di saat Kopong berumur kecil gitu. Terus Guru Nuba seolah-olah memberi dia nasihat bahwa kamu harus belajar bahasa orang asing, bahasa orang kulit putih. Dalam ini buku ini tertuliskan bahwa kamu harus belajar bahasa orang kulit putih supaya nanti kamu bisa berbicara dengan mereka. Karena seolah-olah ketakutannya si Guru Nuba ini bahwa orang-orang kulit putih ini yang masuk ke dalam kampung dan memberikan ideologi yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat waktu itu, ideologi yang dipercayai masyarakat waktu itu. Jadi itu adalah suatu peringatan sekaligus satu ajakan untuk tokoh utama Kopong ini agar kau harus belajar bahasa orang kulit putih gitu. Ya itu bahasa Inggris. Dan gara-gara itu anak kecil yang Karubi gambarkan, si Kopong kecil ini sangat antusias dan merasa diri kayak wow, saya kok diperhatikan oleh pimpinan gitu kan. Jadi akhirnya dia berjuang lah untuk bisa belajar bahasa Inggris tanpa ada orang pun yang bisa mengajar dia. Dan dia, ya itu lagi saya senang dari Kak Ambuga itu bahwa dia mulai mengeluarkan kata-kata yang sarkastik dan sedikit sentimen gitu mengenai cara si Kopong ini belajar bahasa Inggris. Kalau tidak salah ada satu bagian yang dia dapatkan bukunya itu dari mamanya kalau tidak salah. Teman-teman baca ulang lagi di sini. Jadi Kopong mulai belajar bahasa Inggris di situ. Jadi singkat cerita, dewasa lah nih si Kopong nih. Istilahnya saya potong ceritanya sampai ke bagaimana dia akhirnya masuk ke dalam anggota kumpulan teman-teman. Jadi dia akhirnya dewasa dan kisah cintanya dengan Penny terus berlanjut teman-teman di kampung itu, di kampung kecil itu. Kisah cintanya terus berlanjut dan dia mulai tertarik dengan organisasi yang bernama kumpulan ini, Persatuan Kaum Tani Indonesia, PKTI. Jadi dia menempuh perjalanan yang cukup jauh ke markas PKTI di tengah kebun, di tengah hutan gitulah. Sampai di sana dia dalam buku ini dia sering berjalan dengan semacam orang terdekatnya Guru Nuba lah, pendiri kumpulan ini. Jadi katanya si laki-laki, si orang terdekat guru ini bilang, Guru Nuba ini sedang tidak ada di kampung ini. Guru Nuba ini sedang di Jawa, dia ada pergi ke Jawa. Jadi terus Kopong mendengar itu, Kopong rasa kayak berkecil hati, kayak waduh padahal saya mau bertemu guru nih, saya ini mau nih belajar dalam organisasi ini. Karena Kopong tertarik dengan slogan yang dicanangkan oleh organisasi ini. Slogannya adalah sama rata sama rasa kalau tidak salah. Terus bangsawan dengan orang miskin itu tidak ada bedanya, kita semua itu sama sebenarnya. Jadi jangan menganggap diri rendah lah gitu istilahnya. Oke, jadi kita sambung kembali ke tadi yang pemahaman sama rata sama rasa tadi teman-teman. Jadi Kopong akhirnya mulai tertarik dengan organisasi itu. Dia mulai bergabung. Dia mengikuti organisasi itu. Yang saya ingat bahwa di organisasi itu ada beberapa kegiatan yang mereka sering lakukan, yaitu sering berkumpul bersama membahas tentang bantuan dari toko larang tuka katanya, jatah bulanan katanya gitu. Jadi terus para anggotanya dilatih untuk menari di situ. Saya juga baca kenapa dilatih menari gitu kan. Nah, intinya bahwa efek samping dari harapan yang sangat besar dari para petani ini ketika masuk dalam organisasi kumpulan ini, mereka akhirnya kelihatan sekali bahwa mereka mulai malas menggarap lahan mereka teman-teman. Jadi intinya kita di kumpulan, kita menunggu saja kan bantuan dari kota Larantuka. Di kota Larantuka adalah kota yang berada di pulau seberang Adonara gitu, di Pulau Flores. Nanti katanya ada satu toko yang dibuat di sana dan hasilnya nanti akan dikirim ke mereka di kumpulan itu, jatah bulanan katanya gitu. Ya, dan semua itu hanyalah janji dari organisasi itu, dan tidak ada jatah bulanan sama sekali teman-teman. Sedangkan mereka waktu itu, kehidupan para petani saat itu adalah mereka harus mengumpulkan hasil kebun dan pergi ke pesisir pantai untuk bertukar atau barter dengan pedagang dari Sulawesi, kapal-kapal dari Sulawesi.
Jadi gara-gara organisasi ini, petani-petani itu tidak mau kerja lagi. Kelihatannya gitu. Jadi akhirnya mulai muncul kata-kata miring dari organisasi lain, dari warga sekitar, dari ada organisasi namanya Santo Yosep, kalau tidak salah, terus dari Ikatan Bapak Tani atau apa tuh teman-teman. Jadi ada organisasi yang seolah-olah iri dengan kumpulan ini karena anggota kumpulan itu sangat banyak sampai di Lombata, pokoknya banyak sekali ini yang masuk di anggota kumpulan itu. Sedangkan Guru Nuba ini lagi di Jawa dan masyarakat di situ tidak tahu Guru Nuba ini kemana ke sana. Dia buat apa di Jawa gitu. Jadi akhirnya Kopong masuklah dalam ini organisasi. Terus di satu titik ayahnya si Penny yang cintanya si Kopong ini, si perempuan Adonara ini tidak suka dengan si Kopong gara-gara Kopong kenapa masuk di situ gitu. Kenapa masuk di kumpulan? Karena kumpulan memiliki pemahaman bahwa kaum bangsawan itu ya emangnya kenapa dengan mereka? Kita semua ini sama rata, sama rasa gitu. Jadi ketakutan dia bahwa ketika kita melawan bangsawan, ya kita bisa berbahaya nih gitu. Kita melawan bangsawan kita bisa itu tindakan yang salah menurut si ayahnya si Penny gitu. Jadi akhirnya, tapi itu Kopong adalah anak muda yang sangat menggebu-gebu dengan ideologinya dan dia sangat mengingat teguran Guru Nuba pada saat dia kecil kan, bilang kau harus belajar bahasa orang kulit putih. Jadi dia ketemu Guru Nuba itu hanya untuk menagih janji itu seolah-olah teman-teman. Jadi singkat cerita, datanglah Guru Nuba dari Jawa. Jadi mereka melakukan pertemuan, mereka sering minum tuak teman-teman. Jadi ada satu semacam minuman keras lokal dari daerah Adonara gitu kan. Jadi mereka di kumpulan itu malam-malam ada orang yang tukang bandar, jadi mereka menceritakan langkah berikutnya ke depan. Tetapi naasnya dari semua kegiatan mereka itu menurut saya, dan saya lihat di buku ini bahwa mereka semua tetap miskin gitu. Jadi mereka ini sangat menggebu-gebu di kumpulan, mereka melakukan latihan, mereka berlatih tari-tarian, terus mereka membicarakan masa depan organisasi ini, tapi pada kenyataannya mereka semua tetap miskin gitu. Petani-petani ini tetap miskin. Jadi, nah kita buat apa di sini? Jadi intinya bahwa pada suatu saat, ini saya mau lompat jauh teman-teman. Nanti sisanya teman-teman baca di sini sampai saya mau lompat jauh ke bagian penyiksaan itu nanti. Jadi bahkan masyarakat ini juga tidak tahu nih mereka nih apakah harus dibilang PKI, juga mereka tidak tahu nih orang-orang petani teman-teman, petani di dalam ya pedalaman desa lah gitu nih. Mereka juga tidak tahu nih PKI ini apa, intinya gitu. Mereka hanya tahu bahwa mereka berada di satu organisasi bernama organisasi kumpulan gitu. Jadi pada suatu malam, pada suatu hari lah gitu ya, terdengar kabar kalau Guru Nuba ini tiba-tiba membisu teman-teman. Dia bisu tiba-tiba. Jadi Kopong berlarian lah dari rumahnya ke markasnya kumpulan ini. Dan sampai di sana, wah ini guru kok diam-diam gitu, diam-diam saja, tidak bersuara gitu. Kenapa gitu? Jadi semua orang bilang dia ini sakit, makanya tidak bisa berbicara. Ada yang sudah pulang, ada yang tidur di situ jaga guru. Tiba-tiba mungkin si guru kasihan sama Kopong, muncullah kalimat cepat saja yang Kopong dengar malam itu, bilang, anakku pulanglah, urusi saja nasibmu gitu. Terus Guru Nuba bisu, sepi, tidak berbicara sama sekali. Jadi saya yang sebagai pembaca, Pak, kenapa guru tiba-tiba hening gitu? Yang selama ini selalu duduk membicarakan organisasi, apakah Guru Nuba ini mengetahui semacam kabar yang kurang bagus atau bagaimana? Saya juga kurang tahu. Jadi Kopong memberi kabar kepada Lawe kalau tidak salah ya, ke salah satu orang, bilang, tadi Guru Nuba omong. Wah, masa Guru Nuba berbicara? Iya. Dia tidak bisu, tapi dia kayaknya butuh istirahat aja waktu itu. Jadi Guru Nuba di akhir-akhir kisah itu, dia mulai menjauhkan diri dari organisasi yang dia bangun sendiri gitu teman-teman. Kadang-kadang dia mengusir anggota-anggotanya secara halus, seperti menyapu halaman, membuat debu berterbangan supaya anggotanya pulang gitu. Jadi
akhir-akhir itu mulai aneh, kenapa Guru Nubab gitu ya. Nah, tiba-tibalah di suatu hari tersiarlah kabar kalau di Jakarta terjadilah itu pembunuhan jenderal itu teman-teman, pembunuhan 6 jenderal dan satu prajurit ya, Pierre Tendean ya itu. Jadi tersebarlah bahwa itu adalah perilaku PKI. Akhirnya pertama datanglah polisi datang ke desa mereka nih teman-teman, bilang gali-gali kubur, gali tanah di depan rumah karena nanti Belanda serang mereka. Jadi tempat persembunyian itu di lubang ini. Jadi ada warga-warga yang skeptis kayak kenapa juga Belanda datang ke desa yang di dalam pedalaman ini? Tidak mungkin, itu polisi tipu. Sedangkan warga-warga tanya, polisi tidak membicarakan yang sebenarnya. Mereka hanya bilang nanti Belanda datang, gali saja gitu. Sehingga cerita, ada yang gali, akhirnya ada yang gali, dan suatu saat datanglah tentara menangkap mereka ini yang disinyalir sebagai anggota PKI. Tangkap mereka semua, terus bahkan ayahnya Kopong ditangkap. Kopong saat itu berlari, dia di pondok bersama pacarnya Penny, dan Penny sebenarnya mau memberitahu Kopong bahwa jangan pulang ke kampung karena tentara ada tangkap orang gitu istilahnya. Tapi Kopong bilang mereka datang ke rumah saya. Penny akhirnya mau tidak mau Penny harus berkata bahwa iya, dan mereka bawa ayahmu, intinya gitulah. Jadi Kopong lepas Penny di situ, Kopong lari ke rumahnya. Singkat cerita, Kopong pun ditangkap, dibawalah ke tempat penyiksaan, di tempat penahanan gitu. Sampai di sana, inti dari semua penangkapan itu, tentara-tentara ini bertanya, di mana Guru Nuba gitu? Guru Nuba ini di mana gitu? Di mana nih Guru Nuba nih? Kalau tidak mengaku, kalian semua dihajar di sini. Jadi mereka tuh ada disiksa tuh teman-teman. Di buku ini diceritakan mereka disiksa berlari keliling di lapangan dalam siang hari. Mereka berlari keliling lapangan siang hari. Terus mereka dicambuk. Terus mana nih Guru Nuba? Mana nih Guru Nuba gitu. Wah, itu saya sebagai pembaca tuh bahwa wow man. Itulah yang diceritakan oleh si bapak tua Kopong kan. Jadi terus tahanan-tahanan itu ada yang diberi tanda teman-teman. Petani-petani yang tidak tahu apa itu PKI, mereka juga tidak tahu itu. Mereka tidak tahu itu semua. Jadi tanda-tanda orang yang akan dieksekusi adalah mereka yang sudah dicukur rambutnya, dicukur semua. Dan itu adalah nanti malam mereka akan dieksekusi gitu. Jadi kasihan lah teman-teman, di saat semua penderitaan itu harus dijalani oleh Kopong gara-gara dia masuk dalam kumpulan itu. Sampailah pada suatu malam ketika ayah Kopong itu dibunuh oleh teman dekat Kopong di depan matanya gitu. Ayah kandung si Kopong, si pemeran utama ini. Jadi selama beberapa hari, hampir bulan kalau tidak salah ya, Kopong tuh mencari ayah saya di mana. Ternyata ayahnya ada di kumpulan tahanan yang lain teman-teman. Dan ya akhirnya dibawalah dalam satu auto truk, dibawa ke tempat eksekusi. Sampai di sana, ketika penutup mata dibuka, Kopong baru sadar bahwa ternyata itu adalah ayahnya. Jadi ya itu bagian dari yang menyedihkan juga dari kisah itu, bahwa di saat itu ayah Kopong itu dibunuh oleh sahabatnya Kopong gara-gara dipaksa oleh tentara. Dari kalimat tentara yang saya ingat dalam buku ini bahwa dia bilang jika tahanan ini, jadi gini, ada orang yang diduga anggota PKI. Nah, mereka ini didapatkan dari daftar nama teman-teman, daftar nama yang masuk dalam organisasi kumpulan. Ada orang
yang dijadikan algojo. Nah, tentara akan memberi ancaman kepada algojo, jika tahanan ini lari atau kabur, kamu sebagai gantinya. Itu ancaman pertama. Kedua, kamu harus membunuh si tahanan ini. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu adalah anggota PKI. Itu dibongkar di sini, dibahas di sini teman-teman, di buku ini. Jadi akhirnya mau tidak mau kan teman-teman, ini mau tidak mau ini harus saya harus laksanakan ini kalau algojo gitu kan. Jadi Kopong berteriak bilang, kok itu Kopong berteriak ke siapa waktu itu, ke Lawe kalau tidak salah ya, dengan tato terus ada mengiyak ini. Nah, sahabatnya namanya Molan. Ini ada nih. Jadi Kopong bilang, Molan jangan, itu kau punya bapak. Dalam arti apa ya istilahnya, kita memanggil orang yang lebih tua kan bapak teman-teman gitu ya. Jadi Molan jangan, itu kau punya bapak. Tapi Molan gemetar tuh, digambarkan oleh Kak Ambuga, digemetar pegang belida itu semacam parangnya orang Adonara gitu kan, mau bunuh si ayahnya Kopong yang bernama Sirademon gitu. Ya sudah, akhirnya malam itu dan Sirademon juga sudah pasrah ya. Di kalimatnya bilang, lakukan saja anakku gitu, kayak dia pasrah kepada Molan bahwa ya tidak apa-apa, lakukan saja gitu. Ya mau bagaimana lagi, ini kita di bawah tekanan ini. Siapa yang mau mati, siapa yang mau tidak gitu kan. Ya sudah, akhirnya Kopong mengingat kejadian itu. Terjadilah eksekusi itu. Nah ini di sini pada satu ketika Sirademon sudah dieksekusi, Kopong dengan sangat kecewa dengan tangisan yang sangat kurang tahu lagi teman-teman kondisi waktu itu. Jadi Molan, itu ayahmu Molan gitu. Ya tapi apa mau dibuat gitu kan, mereka di bawah tekanan tentara waktu itu. Jadi akhirnya dengan beban psikis yang sangat besar seperti itu, Kopong akhirnya pingsan dan ya setelah itu mungkin saya lupa ingat, tapi sepertinya mereka dibawa kembali ke dalam barak, dikembalikan di barak, di tahanan. Dan kenapa Kopong ini bisa selamat teman-teman? Karena ada satu utusan pemerintah dari Bali datang ke Adonara waktu itu untuk berkata kepada tentara gitu bahwa kalian sudah melakukan kesalahan, ini orang-orang tidak bersalah ini. Dan akhirnya antrian untuk eksekusi termasuk Kopong itu dibatalkan. Jadi Kopong hiduplah sampai sekarang dan dia akhirnya bisa bersatu kembali dengan pacarnya Penny, dan ya mereka dicap dan tidak dihargai di kampung bahwa mereka ini adalah orang PKI gitu istilahnya. Saya ingat kejadian ketika Kak Ambuga mau pulang setelah dia menghabiskan naskah buku ini, dia titipkan naskahnya di seorang guru di kampung. Dia bilang, Ama, kalau ada waktu kosong ceritakan sejarah ini kepada murid-murid gitu. Terus saya ingat juga ketika selesai mewawancarai si Kopong tua yang selamat itu, ketika Kakak Ambuga pulang, Bapak tua Kopong itu bilang, ceritakan kebenaran ini ke semua orang gitu, katanya dia gitu. Jadi mungkin itu garis besarnya buku. Kalau teman-teman mau baca selesai ini buku, ya silakan beli, mungkin link saya taruh di deskripsi di bawah. Link akan mengarah langsung ke Kak Ambuga, toko online-nya Kak Ambuga. Jadi begitulah yang ya sebanyak ini teman-teman, 300-an halaman, dan inti ceritanya seperti itu sudah, bahwa banyak orang yang tidak tahu kalau organisasi tertentu itu bisa jadi dituduh suatu saat nanti bahwa ini adalah organisasi anti pemerintah, organisasi kejahatan, itu bisa dituduh seperti itu.
sedemikian rupa, dan itu yang membuat saya miris sekali bahwa banyak korban yang akhirnya meninggal kan teman-teman di dalam ini catatan buku ini. Dan itu membuat saya berpikir ke akar dari semua itu mungkin apa ya, kemiskinan ya mungkin ya. Mereka mengharapkan nasib mereka harus berada di satu organisasi dan mereka tidak tahu menahu kalau apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan nanti gara-gara si organisasi ini gitu. Dan cerita-cerita seperti itu membekas dalam ingatan saya ketika saya membaca buku ini. Dan ya semoga teman-teman bisa mengkonsumsinya sendiri kan. Cari saja teman-teman 1965. Nanti saya bantu taruh linknya di bawah. Jadi silakan mencoba membaca buku ini. Garis besar seperti yang saya sudah ceritakan itu, bahwa mereka ini sangat miskin. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini. Selamat berpetualang dalam buku ini. Bye-bye.